Di video Likeboard kali ini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita mencari beban terfaktor maksimum, itu tidak harus selalu dalam level beban. Seperti kita menjumlahkan beban hidup dan beban mati dikalikan dengan load faktornya. Kadang-kadang hal itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena jenis bebannya berbeda. Misalkan seperti terlihat pada kasus cantilever ini. Cantilever ABC, dia menerima beban yang beragam. Beban mati dan beban hidup pada atap dia berupa beban merata. Tapi beban yang lain seperti beban angin, itu beban terpusat. Beban hujan itu merata tapi tidak seluruh bentang cantilever. Juga beban hidup pada atap bisa dua jenis di sini, ada yang bentuk beban merata, ada yang bentuk beban terpusat. Nah, kita kan tentunya nggak bisa menjumlahkan langsung D sama LR misalkan. D sama R misalkan. D sama R tidak bisa kita jumlahkan karena sifatnya berbeda dan efeknya kepada struktur itu berbeda. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bukan pada level beban, tapi pada level akibat beban. Misalkan akibat beban itu apa? Bisa perletakan, reaksi perletakan, bisa juga geser, gaya geser, dan gaya momen di suatu lokasi. Itu satuannya sudah benar. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa beban terfaktor itu artinya bukan hanya sekedar beban, tapi juga efek-efek akibat beban. Contohnya ini, kita akan mau mencari berapa sih beban terfaktornya. Misalkan dalam hal ini kita mau mencari berapa sih geser di A, ultimate-nya berapa, dan momen di titik A, ultimate-nya berapa. Jadi walaupun bebannya beragam-ragam, nanti geser dan momen itu kan satu satuan, sama satuannya. Tentunya VA itu kan satuannya dalam kilonewton, momen dalam satuan kilonewton meter. Perlu diperhatikan di sini bahwa juga kita akan mempertimbangkan beban angin baik arah positif ke atas dan arah, mungkin kita sebutkan arah positif ini arah ke bawah sini, dan arah negatif itu ke arah atas. Beban anginnya juga dipertimbangkan arah positif dan arah negatif. Nah, untuk mendapatkan ini, kita akan mencari gaya dalam akibat masing-masing beban. Kalian sudah belajar mengenai analisa struktur, bagaimana mencarikan gaya geser dan momen di sebuah struktur cantilever yang sederhana begini. Di channel Belajar Struktur ada satu playlist yang cukup lengkap mengenai analisa struktur. Bagi yang belum memahami secara penuh analisa struktur bisa melihat playlistnya. Jadi caranya adalah kita mencari gaya geser dari masing-masing beban ini. Itu yang akan saya lakukan, baik momen dan gaya geser akibat masing-masing bebannya. Dan saya akan tabelkan di sini hasilnya saja, tidak akan saya jelaskan secara rinci bagaimana cara mendapatkannya. Ini hasilnya dari analisa struktur yang saya lakukan. Untuk jenis masing-masing beban yang kita punya, D, beban mati, beban hidup pada atap, LR, beban hujan, dan beban angin. Dan di sini perlu saya kasih catatan bahwa LR itu geser maupun momennya yang saya tunjukkan di tabel ini sudah merupakan efek dari LR. Itu ada dua jenis, yang beban merata, yang 2 kN per meter, dan yang berupa beban terpusat di tengah bentang sebesar 15 kN. Jadi ini sudah total keduanya. Dan ini beban angin, ini saya tunjukkan minus 80 geser dan momen minus 240 itu ketika arah anginnya ke bawah ya. Kalau arah ke atas nanti dia tentunya nilainya positif dan ini juga positif. Nah, di sini walaupun bebannya berbeda-beda bentuk dan berbeda satuan, ada yang terpusat, ada merata, tapi kalau kita bekerja di dalam gaya dalam, itu satuannya, gaya dalamnya sudah sama. Geser itu dalam satuan kilonewton, dan momen itu satuan kilonewton meter. Baru kita bisa mencari ultimate-nya berapa menggunakan 7 kombinasi yang sudah kita bahas. Jadi kita tidak bisa melakukannya pada level beban, kita bisa melakukannya pada gaya dalam atau reaksi perletakan. Nah, selanjutnya yang akan saya hitungkan adalah berapa beban ultimate akibat beban-beban yang ada ini. Dengan ungkapan lain, berapa sih geser ultimate di A dan berapa momen ultimate di A sebagai contoh di perhitungan ini. Itu yang akan saya lakukan di tabel ini, akan saya tabelkan untuk memudahkan memahaminya.
Ini hasil kombinasi perhitungannya yang saya lakukan untuk 7 kombinasi standar sesuai dengan peraturan. Nanti kalian bisa cek dan bandingkan dengan yang standar generalnya. Dan ini saya sudah tuliskan yang sesuai dengan beban yang kita punya. Ada D, ada LR, ada R, dan ada beban angin. Saya tulis komplit, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak berpengaruh seperti 5 dan 7 ini harusnya itu tidak akan mempengaruhi hasil karena nilainya akan lebih kecil dari kombinasi yang pertama. Tapi untuk kelengkapan saya sampaikan keseluruhan hasilnya, baik untuk geser di titik A maupun untuk momen di titik A tersebut. Dan ini semuanya nilainya negatif karena baik beban-beban R, LR, D, dan LR itu arahnya ke bawah dan beban angin juga arahnya ke bawah untuk perhitungan ini. Jadi menggunakan arah ke bawah bebannya sehingga geser dan momen di titik A itu adalah hasilnya negatif ya. Nanti saya jelaskan bagaimana efeknya kalau misalkan angin ini juga bergerak ke arah yang berbeda karena angin bisa arah positif dan arah negatifnya. Sementara kita perhitungannya mengasumsikan arah beban anginnya ke bawah. Oke, jadi dari sini kita sekarang fokus kepada gesernya. Kombinasi 1 sampai kombinasi yang ke-7. Dan ini kita akan lihat berapa yang paling besar nilai gesernya untuk kombinasi 1 dan kombinasi 7. Tinggal kita lihat mana yang paling besar memberikan efek yang terbesar dari gesernya. Itu di sini didapat dari kombinasi yang keempat. Ini yang memberikan nilai paling besar untuk gesernya, yaitu sebesar 104,9 kilonewton. Itu datang dari kombinasi 4, yaitu kombinasi 4A, 1,2D tambah angin tambah setengah 0,5 LR. Itu beban ultimate-nya atau geser ultimate yang terjadi pada titik A. Nah, sumber kombinasi yang menghasilkan nilai ultimate itu tidak selalu harus dari satu kombinasi yang sama. Contohnya kita lihat di sini, di tabel yang sebelah kanan, nilai M, itu nilai yang paling maksimum itu datangnya dari kombinasi yang 4B. Itu ini nilainya sebesar 278,5 kilonewton-meter. Dari kombinasi ini rasanya ini kombinasi ini bukan LR ini harusnya sebentar saya double check ini adalah R ini ya, maaf. Ini adalah R. Ya. Benar. Jadi dia dari kombinasi 4B sebesar 278,5. Nah, kalau kita ditanya berapa sih geser ultimate-nya dan momen ultimate-nya di A, ini jawabannya. 104,9 kilonewton untuk geser di A dan momennya 278,5 kilonewton meter. Jadi di sini 278,5 kilonewton meter. Dan ini 104,9 kilonewton meter. Kilonewton saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah coba kita lihat apa sih efeknya kalau misalkan kita mempertimbangkan arah anginnya itu ke atas. Sehingga nilai ini adalah positif 80 dan ini positif 240. Ya. Tentunya mungkin dari antara kalian berpikir itu tidak akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena dia akan melawan beban-beban yang lainnya. Efeknya mengurangi sifatnya. Kalau ini ke bawah, ini ke atas anginnya, dia sifatnya mengurangi. Tapi kalau kita lihat, perhatikan, kalau kita lakukan perhitungan di yang 3A ya. 3A itu ini ada plus minusnya di sini karena ada angin ya. Ini. Dan ini juga plus minus kita pertimbangkan. Ini juga plus minus, ini plus minus, dan juga di sini plus minus. Itu ada kondisi di mana gesernya itu bukan negatif. Bisa jadi dia positif. Demikian juga momennya itu bukan lagi negatif, tapi positif. Dan itu harus kita pertimbangkan juga kemungkinan
bahwa momen itu, kalau momen positif itu kan berarti bawah yang tertarik, atas yang tertekan. Kalau momen negatif begini, berarti yang atas yang tertarik dan bawah yang tertekan. Dan itu fenomenanya berbeda. Makanya juga kita harus perlu pertimbangkan arah positif dan arah negatif untuk angin. Nah, di sini akan saya tuliskan yang kombinasi kalau arah anginnya itu positif. Jadi nilainya ini minus 8, ini positif 1,6, dan ini jadi positif 55,1, ini jadi positif 58,1, dan ini kombinasi yang keenam akan jadi positif 69,2. Kalau digeser mungkin tidak terlalu berpengaruh nilai positif negatifnya. Tapi kalau di momen itu bisa saja itu mempengaruhi kapasitas penampang kita. Jadi ini saya tuliskan di sini supaya lengkap. Ini hasilnya positif 48. Terus ini positif 44,4. Ini 202,7 positif. Ini positif 201,5. Dan ini positif 223,8. Oke. Jadi di situ terlihat bahwa contohnya ini nilai positifnya itu cukup besar, 223,8. Kalau kita tidak memiliki kekuatan penampang di arah positif dan di arah negatif, bisa saja, maksud saya kalau kita hanya mendesain di arah kemampuan dia memikul beban negatif, dan hal ini terlewatkan, bisa saja nanti penampangnya tidak cukup kuat untuk menahan momen yang di arah positif. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ini saya gambarkan, ini akibat arah angin yang diperhitungkan ke atas, bagian sebelah sini ya, W ke arah atas, dan yang ini akibat arah angin ke arah bawah. Seperti itu mungkin. Jadi intinya kita harus melengkapi kombinasi pembebanan ini dengan mempertimbangkan arah angin itu positif atau negatif. Dan kita kalau mau ditanya berapa nilai ultimate-nya, kalau nilainya negatif itu 278. Ya, kalau ini kita kasih negatif, arah anginnya, dan ini nilainya 223 positif. Jadi momen itu harus mampu menahan mulai dari positif 223,8 kilonewton sampai negatif 278,5. Itu range-nya. Kalau yang digeser dari minus 104 kilonewton sampai ini positif 69,2 kilonewton. Begitu kira-kira cara menghitung beban ultimate pada level gaya dalam, geser, dan momen. Mudah-mudahan bisa dipahami karena load combination itu tidak semata-mata harus bebannya yang dijumlah-jumlahkan, dikalikan load vektornya. Tapi efek dari load itu juga bisa dijumlahkan. Baik itu reaksi perletakan, geser, ataupun momen sebagai gaya dalam. Kalau di rangka batang bisa juga gaya tariknya atau gaya tekannya di rangka batang itu bisa dijumlahkan mengikuti load combination yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semakin lengkap pemahamannya cara mencari beban terfaktor atau beban ultimate yang bekerja pada struktur. Terima kasih atas perhatiannya.